Selamat datang kembali. Pernah nggak sih merasa kayak terjebak gitu pas harus milih sesuatu? Entah keputusan besar atau yang kecil-kecil, rasanya sama aja ya, bikin pusing kepala kadang. Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam nih, bab 10 dari buku Sharp, karya Terence Huston. Judulnya Membuat Keputusan Lebih Baik. Fokus kita kali ini gimana caranya dapat strategi praktis dari bab ini yang basisnya sains otak. Biar kita semua, Anda juga, bisa lebih pede gitu loh waktu harus nentuin pilihan sehari-hari. Siap? Siap dong. Oke, jadi salah satu hal yang menurut saya paling bikin kaget ya dari bab ini, itu soal peran emosi. Peran emosi dalam kita ambil keputusan itu ternyata fundamental banget. Emosi? Bukannya kita sering dengar kalau mau ambil keputusan penting justru emosinya harus dikesampingkan dulu biar jernih gitu. Nah, itu dia. Justru buku ini ngasih lihat kasus yang menarik banget. Namanya Elliot. Dia ini kehilangan kemampuan merasakan emosi setelah operasi tumor otak. Lokasinya spesifik di ventromedial prefrontal cortex. Terus, apa dampaknya ke dia? Terutama soal bikin keputusan. Dampaknya, wah, drastis. Dia jadi kayak lumpuh gitu kalau disuruh milih. Dan ini bukan cuma keputusan gede loh ya. Hal sepele aja, misalnya milih warna pulpen. Pulpen! Serius? Iya, pulpen. Atau nentuin jadwal ketemu orang berikutnya. Itu jadi tugas yang nggak mungkin buat dia. Logikanya sih jalan, tapi tanpa emosi sebagai katakanlah pemandu, dia nggak bisa milih. Wah, Jadi ini benar-benar membalikan anggapan umum ya, kalau logika aja cukup. oke. Itu lumayan mengubah cara pandang sih. Tapi kan sering juga kita dibilangin jangan ambil keputusan pas lagi marah atau sedih banget gitu. Gimana tuh nyambungnya sama temuan ini? Pertanyaan bagus. Jadi buku ini nggak bilang kita harus impulsif ngikutin emosi gitu aja ya. Justru Huston bilang kalau perasaan atau emosi itu fungsinya kayak data awal. Atau penilaian awal lah. Emosi itu ngasih bobot ke pilihan-pilihan yang ada. Tanpa itu semua pilihan ya rasanya datar aja. Nggak ada yang lebih penting. Oh, jadi emosi itu kayak ngasih rasa kepilihan ya? Mana yang penting, mana yang kurang. Betul. Bahkan keputusan yang kelihatannya analitis banget, kayak investasi saham misalnya. Ternyata, itu juga dipengaruhi suasana hati kolektif loh. Ada contoh menarik. Pasar saham cenderung naik kalau cuaca lagi cerah. Masa sih? Iya. Atau malah turun kalau misalnya timnas bola kalah di Piala Dunia. Haha, ada-ada aja. Tapi itu nunjukin dalamnya hubungan emosi sama pilihan kita ya. Bukan mengganggu, tapi bagian dari prosesnya. Tepat. Emosi itu bagian integral. Oke deh, jadi langkah pertama itu mengenali sinyal emosi sebagai data ya. Terus gimana kita bisa pakai pemahaman ini secara praktis, biar bisa beneran bikin keputusan lebih baik kayak judul babnya. Ada strategi konkretnya nggak? Ada. Nah, bab ini nawarin beberapa strategi. Yang pertama ini soal reframing atau membingkai ulang pilihan. Jadi daripada kita kejebak mikir cemas, aduh gimana ya kalau hal buruk ini kejadian, gitu kan? Huston nyaranin kita latih diri buat nanya, apa yang bakal saya lakukan kalau atau ketika? Pergeseran kata-katanya sedikit tapi kayaknya efeknya gede ya. Jadi dari yang tadinya pasif jadi lebih proaktif gitu ya. Kayak kita yang megang kendali. Persis. Pertanyaan kedua itu bikin Anda balik ke kursi pengemudi. Udah nggak cuman ngebayangin skenario buruk, tapi mulai mikirin responsnya. Ini ngebangun rasa kendali dan ketangguhan mental gitu. Penting banget pas lagi nggak pasti. Ada nggak teknik yang lebih ke fisik atau fisiologis gitu? Buat nenangin diri mungkin pas lagi stres mikirin keputusan? Ada banget, dan ini saintifik loh, yaitu memperlambat napas kita secara sadar. Kuncinya, bikin hembusan napas itu lebih panjang dari tarikan napas. Oh ya, ada teknik spesifiknya? Ada, yang disaranin itu teknik pernapasan 5-2-7. Jadi, tarik napas pelan-pelan hitungan kelima, tahan 2 hitungan, terus hembuskan lebih pelan lagi 7 hitungan. 5-2-7. Kedengarannya simple ya. Tapi gimana caranya cuma ngatur napas bisa ngaruh ke keputusan yang katakanlah rumit? Kuncinya ada di stimulasi saraf vagus. Ini kayak jalur komunikasi utama antara otak sama badan kita. Nah, napas lambat dan terkontrol, kayak 5-2-7 ini, itu kayak neken tombol tenang di sistem saraf kita lewat jalur ini. Oh, gitu ya. Bagian otak yang buat mikir kompleks, korteks prefrontal, biar kerjanya lebih jernih, lebih efisien.
Kedua, secara nggak langsung, dia nenangin pusat alarm di otak kita, namanya amigdala. Kalau amigdala lebih tenang, stres turun, kita bisa mikir lebih jernih, nggak panikan. Jadi ini bukan sekedar bikin rileks aja ya, tapi beneran mengoptimalkan fungsi otak buat tugas berat kayak ambil keputusan. Betul sekali. Efek lainnya yang bisa diukur itu peningkatan HRV, heart rate variability, atau variabilitas detak jantung. HRV, apa itu? Anggap aja HRV ini ukuran seberapa fleksibel dan tangguh sistem saraf kita ngerespons tantangan. Makin tinggi HRV, biasanya makin bagus kemampuan kita mengelola stres dan, yaitu tadi, bikin keputusan yang lebih oke. Wah, keren juga. Dan sekarang kan banyak tuh jam pintar atau wearable device lain yang bisa bantu monitor HRV kita. Iya, bener juga. Menarik banget ya. Jadi, kalau kita simpulkan dari bab 10 buku Sharp ini, kunci keputusan yang lebih baik itu ternyata gabungan unik ya. Bukan cuma soal logikanya jalan, tapi juga sadar sama peran emosi sebagai pemandu. Ditambah teknik praktis kayak tadi, reframing pertanyaan, sama yang paling gampang mungkin ya, ngatur napas sadar itu. Cuma beberapa menit narik nafas 5-2-7 itu bisa jadi investasi waktu yang berguna banget ya kayaknya. Persis, betul banget. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu tantangan kecil buat Anda coba di rumah. Coba deh, pikirin ada nggak satu keputusan, nggak usah yang gede-gede banget, yang lagi Anda hadapi sekarang. Nah, sebelum mutusin, coba diluangin waktu 2-5 menit aja buat praktekin napas 5-2-7 tadi. Terus amati diri sendiri. Ada nggak bedanya di kejernihan pikiran, atau rasa tenang, atau cara Anda ngelihat pilihannya setelah itu? Siapa tahu hasilnya, bikin Anda kaget. Wah, ajakan yang menarik buat dicoba langsung nih. Oke deh, terima kasih banyak ya udah berbagi wawasan yang dalam banget ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.